Kajian hati. Masih ada yang mau nanya sama AA? Boleh angkat tangan Bun yang mau tanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya AA, Teteh, saya Rila. Sebenarnya saya punya penyakit hati dari saya kecil sampai sekarang. Karena dimulai dari masa lalu saya waktu saya masih kecil. Jadi saya sering banget ada kekerasan verbal seperti itu dan berulang-ulang kali terus. Kekerasan fisik juga dari ibu yang membesarkan saya. Di sini sedang berjalannya waktu SMP akhirnya ibu meninggal. Dan sampai saat ini jujur Ustadz masih ada rasa kebencian itu. Jadi ketika saya datang ke kuburan saya hanya doa, itu hanya basa-basi gitu. Jadi gak ada dari dalam hati karena mengingat ketika saya kecil itu saya kekerasan verbal dan fisik itu yang bikin saya ingat terus sampai sekarang gitu. Nah itu membuat saya keras hati, bahkan saya kadang kasar gitu pada orang lain. Karena saya ingat masa saya ketika saya diperlakukan itu. Padahal ketika kita sudah sadar, loh kok saya kayak gini. Padahal saya ngaji loh, saya sholat loh, kok kayak gini gitu. Saya udah berusaha untuk berdamai gak bisa. Nah saya kan sudah punya anak, pelampiasannya ke anak. Loh kok saya jadi gini, saya kan orangnya sebenarnya gak seperti itu. Karena ingat masa lalu gitu. Nah, saya minta kiat-kiatnya bagaimana caranya bisa berdamai hati saya untuk bisa benar-benar memaafkan secara ini. Maafkan cuma di mulut tapi di hati belum. Bunda. Iya. Ya, Ayo jawab, kesel itu boleh nggak? Boleh. Kata siapa? Kata saya. Kesel boleh? Gelisah boleh? Kata siapa? Mohon maaf ya, kesel, gelisah itu manusiawi. Boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekesalan. Betul? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Wajar. Tapi yang tidak boleh tadi merawat kekesalan. Yang perhatikan Ibu Ma bukan lagi merawat tapi menanam. Udah ditanam, dirawat. Maka gimana caranya ya Alhamdulillah beliau mau ngaji. Bagus tidak? Beliau mau rilis keselnya. Bagus tidak? Bagus. Apa ya obat hati yang bisa nguatin hati saya? Kan kita pernah dengar ya, obat hati ada berapa? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Betul? Yang kelima, zikir malam jangan ditinggalkan. 5. Coba Bunda hadirkan itu semua. Kadang mungkin Bunda harus menghindar juga dari orang yang bikin kesel. Soalnya satu rumah gimana untuk menghindar. Satu rumah. Kunci pintu kayaknya ya. Iya. Oh iya. Ya udah berarti Ibu di rumah di kamar aja sendirian. Jangan keluar rumah. Biar nggak tantrum Iya. Ustaz. Kan coba, nggak usah Ibu, coba yang di sini. Pernah nggak kesel sama orang rumah? Pernah. Cuman bedanya Ibu mah dilampiaskan. Yang ini mah bisa bertahan. Pelampiasannya mungkin ke makanan Bu. Saya kalau kesel ngemil. Ya ngemil sama Rilis, belanja ya. bener, Sama enggak. belanja. Jadi Ibu mungkin kalau lagi kesel sama orang rumah nih, serumah nih. Udah tutup pintu, gelar sejadah, sholat. Kalau mau tidur. Tidur weh.
Gak bisa juga lupa. Betul nggak? Kan kata Nabi begitu. Kalau kita lagi marah, ubah posisi, betul? Dari berdiri jadi duduk, iya nggak? Kalau duduk masih kesel juga, berbaring. Maksudnya apa? Istirahat. Kalau pas masih kesel juga bangun, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, baca Quran. Udah masih kena kesel Mau udah masih kena, ya udahlah. Itu mah terserah ibu aja kalau begitu. Tapi yang tahu izin ya, hati ini tidak akan mungkin sakit kalau kita tidak mengizinkannya sakit. Jadi kadang yang bikin sakit itu karena apa? Hati kita mengizinkan untuk sakit. Semoga ibu bisa lebih tenang. Amalin dulu 5 ya. Kalau masih kesel juga datangin lagi nanti ya. Coba istiqomah lagi dengan 5 amalan, insya Allah bisa lebih tenang. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Masya Allah Ustadz. Nah sekarang ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Sekarang kita sapa aja host kita yang udah standby di luar. Ada Kak Aput. Assalamualaikum Kak Aput. Terima kasih Teh Zizi Syahab. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah nih. Sekarang udah ada Bunda Yanti nih di sini. Bun, kenapa? Ini leher aku kaku banget, nyeri otot. Mau nengok kanan kiri aja sakitnya minta ampun. Abis setrika seharian, badan juga pegel-pegel semua. Gara-gara angkat cucian. Pas banget nih Bunda, saya punya solusi baru. Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Bisa dipakai untuk meredakan pegal-pegal atau nyeri otot dan juga nyeri sendi. Sini Bunda, aku contohin ya cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream ini nyaman banget dipakai sebelum dan juga setelah olahraga. Atau pas badan lagi ngerasa pegel-pegel abis aktivitas berat. Yang bikin beda, panasnya tuh pas dan meresap ke dalam. Bukan yang cuma panas di permukaan doang Bun. Jadi berasa banget efeknya di otot yang lagi tegang. Apalagi kalau misalnya diolesinnya di area pundak ataupun betis. Langsung deh berasa enteng dan juga rileks. Krimnya juga nggak lengket loh. Pokoknya enak banget deh digosoknya. Nah yang paling aku suka nih aromanya. Bikin rileks banget karena pakai aromaterapi anis oil. Mantep banget Bun. Panasnya nyaman ya Teh? Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bun, sini cobain dulu. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks. Bisa beli di mana Teh? Bisa dibeli di apotik terdekat atau cek di e-commerce. Pokoknya buat yang aktif, gampang pegel, atau aktif olahraga, wajib banget nih punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Nyeri otot, sendi, dan pegal linu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya. Bunda, ketika hatimu gelisah, maka sholat adalah penenangnya. Ketika hatimu lemah, maka sholat adalah penguatnya. Ketika hatimu tak tentu arah, maka sholat yang akan menuntun langkahmu untuk bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber jalan keluar. Dan sholat itu sumber rezeki. Semoga Allah semakin mencintai kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, mampukan hati kami lebih bersyukur dengan nikmat-Mu. Lebih sabar dengan ujian-Mu.
lebih ridho dengan takdirmu, lebih ikhlas menjalani hari-hari untuk lebih dekat kepadamu. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua apapun ujian yang kau titipkan kepada kami. Ya Allah, setelah ini perbaiki hidup kami ya Allah. Tenangkan hati kami, bahagiakan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hendaknya kalian memperbanyak sujud kepada Allah karena setiap kali sujud Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapus dosamu. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hati.